Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirawati. Saya dari kelas X7C, kelompok 6. Topik yang akan saya sampaikan yaitu unsur-unsur kalimat dan jenis-jenis kalimat. Topik yang pertama yaitu unsur-unsur kalimat. 1. Ada subjek, 2. Predikat, 3. Objek, dan 4. Pelengkap, serta yang kelima adalah keterangan. Mari teman-teman, kita membahas unsur-unsur kalimat yang pertama yaitu subjek. Menurut Alwi, tahun 2003 halaman 327, subjek merupakan fungsi sintaksis terpenting yang kedua setelah predikat. Subjek juga disebut dengan pokok kalimat. Berikut contoh subjek. 1. Ibu sedang berbelanja ke pasar. Makna ibu adalah subjek yang berbentuk kata kerja. Kedua, Andi bermain bola. Unsur kedua, predikat. Menurut Ramlan 1996 mengatakan bahwa predikat merupakan unsur klausa yang selalu ada dan merupakan pusat klausa karena memiliki hubungan dengan unsur-unsur lainnya, yaitu subjek, objek, dan keterangan. Berikut contoh predikat. 1. Adik bermain bola. Makna bermain merupakan predikat yang berbentuk kata kerja. 2. Lina sedang membeli kue. Makna sedang membeli merupakan predikat yang berbentuk frasa verba. Unsur ketiga yaitu objek. Objek merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan subjek. Contoh, ayah sedang membaca puisi. Makna puisi merupakan objek yang berbentuk kata kerja. Unsur keempat, pelengkap. Menurut Alwi dan kawan-kawan, tahun 2010 halaman 336 menyatakan bahwa pengertian pelengkap sering dicampur adukan dengan pengertian objek. Hal tersebut dapat dimaklumi karena kedua konsep tersebut terdapat kemiripan. Baik pelengkap maupun objek sering berwujud nomina dan keduanya sering menduduki tempat yang sama, yaitu di belakang verba. Perbedaan yang sangat mencolok antara keberadaan objek dengan pelengkap adalah predikat yang muncul dalam kalimat tersebut. Predikat pada kalimat yang berobjek merupakan kalimat transitif, sedangkan predikat pada kalimat yang berpelengkap adalah kalimat intransitif. Kedua kalimat tersebut merupakan kalimat aktif. Berikut contoh pelengkap. 1. Andi mengatakan bahwa baju itu adalah kepunyaannya. Makna baju itu adalah kepunyaannya merupakan pelengkap yang berbentuk klausa. Kedua, wajah Andi terlihat begitu murung. Makna begitu murung merupakan pelengkap yang berbentuk frasa adjektiva. Yang terakhir adalah unsur keterangan. Menurut Alwi et al. Tahun 2003 halaman 330 menyatakan bahwa keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berpindah di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Contoh keterangan. 1. Ibu membeli sayuran di pasar. Makna di pasar merupakan keterangan tempat. 2. Lia mengerjakan tugas di malam hari. Makna di malam hari merupakan keterangan waktu. Selanjutnya, topik kedua yaitu jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dibedakan menjadi A. Berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapan dibagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung menurut Waridah 2017 halaman 304.
Kalimat langsung merupakan kalimat yang isinya menirukan ujaran orang lain. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Contoh, ibu berkata, "Ayo kita pergi." 2. Kalimat tidak langsung. Menurut Warida 2017 halaman 304, kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang isinya menyampaikan kembali ujaran orang lain. Contoh, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. B. Berdasarkan jumlah frasa dibagi menjadi 2 kalimat. 1. Kalimat tunggal. 2. Kalimat majemuk. Menurut Marafat tahun 2012 halaman 71, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Contoh, Ika sangat rajin, kata benda plus kata sifat. 2. Menurut Tarigan 1984 halaman 14, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk terbagi menjadi 3. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat ini memiliki 2 klausa yang sifatnya sederajat yang digabungkan melalui konjungsi. 2. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini memiliki 2 klausa atau lebih yang hubungannya tidak sejajar. 3. Kalimat majemuk campuran. Penggabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. C. Berdasarkan isi atau fungsinya. Kalimat dibedakan menjadi 4. 1. Kalimat perintah atau imperatif. Menurut Zair tahun 2009 halaman 197 mengemukakan bahwa kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan. Kalimat imperatif ini dapat berupa kalimat perintah, kalimat himbauan, dan kalimat larangan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. 2. Kalimat berita atau deklaratif. Menurut Sidhu tahun 2012 halaman 78, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan biasa atau berita dengan lagu normal. Dengan lagu normal maksudnya, kalimat itu tidak berlagu tanya atau berlagu imperatif. Kalimat deklaratif itu diakhiri dengan tanda titik atau full stop. Contoh, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. 3. Kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan menurut Sidhu tahun 2012 halaman 78. Contoh, apa kabarmu? 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Contoh, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. D. Berdasarkan unsur kalimat dibedakan menjadi 1. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek atau satu buah predikat. Contoh, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. 2. Kalimat tak sempurna. Menurut Cook tahun 1971 halaman 47, kalimat tak sempurna adalah kalimat yang dasarnya hanya terdiri atas sebuah klausa terikat atau sama sekali tidak mengandung struktur klausa. Kalimat tak sempurna ini mencakup kalimat-kalimat urutan, sampingan, elips, tambahan, jawaban, seruan, dan minor. Contoh, selamat sore, silakan masuk. E. Berdasarkan subjek predikat dibedakan menjadi 2 kalimat. 1. Kalimat inversi. Kalimat inversi menurut Alwi 2003 halaman 365 menyebutkan bahwa kalimat inversi yaitu kalimat yang urutannya terbalik predikat subjek. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Contoh, pergi aku. Dalam kalimat tersebut predikatnya pergi yang berkategori verba. 2. Panas hatiku. Dalam kalimat tersebut predikat panas yang berkategori adjektiva. 2.
Kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang tersusun dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia, yaitu SPOK. Contoh, aku dan dia bertemu di kafe ini. Selanjutnya, F. Berdasarkan gaya penyajiannya atau retorikanya, dibagi menjadi 3. 1. Kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya. Jika unsur anak kalimat tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Contoh, saya akan dibelikan Vespa oleh ayah jika saya lulus ujian sarjana. 2. Kalimat yang klimaks. Kalimat yang menggunakan majas klimaks dalam penyusunannya. Majas klimaks diartikan sebagai salah satu gaya bahasa yang menggunakan kata beruntun dari tingkatan bawah ke tingkatan yang lebih tinggi. Biasanya kata hubung ke, hingga, atau sampai. Seperti contoh, semua siswa mulai dari SD, SMP, hingga SMA wajib hafal Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetri. Seperti contoh, ayah dan ibu akan merasa sedih jika ada anaknya yang sakit. Selanjutnya, G. Berdasarkan subjeknya, terbagi menjadi 2 kalimat. 1. Kalimat aktif. Menurut Sidu tahun 2012 halaman 65, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Dengan kata lain, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku, penindak, atau aktor. Contoh, mereka akan berangkat besok pagi. Kakak membantu ibu di dapur. Kalimat aktif dibedakan menjadi 3. 1. Kalimat aktif transitif, 2. Kalimat aktif intransitif, dan 3. Kalimat aktif semi-transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang dapat diikuti oleh objek penderita atau O1. Predikat pada kalimat ini biasanya berawalan me dan selalu dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh, Eni mencuci piring. 2. Kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak dapat diikuti oleh objek penderita atau O1. Predikat pada kalimat ini biasanya berawalan ber. Kalimat yang berawalan me tidak diikuti dengan O1. Kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh, mereka berangkat minggu depan. 3. Kalimat semi-transitif. Kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif karena disertai oleh pelengkap bukan objek. Contoh, Dian kehilangan pensil. Dalam contoh tersebut tidak terdapat objek. Selanjutnya yang terakhir dari kalimat berdasarkan subjeknya yaitu kalimat pasif. Menurut Sidu tahun 2012 halaman 66, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Dengan perkataan lain, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pasien atau penderita. Kalimat pasif dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Kalimat pasif biasa. Kalimat pasif ini biasanya diperoleh dari kalimat aktif transitif. Predikat pada kalimat ini berawalan di, ter, ke, an. Contoh, piring dicuci Eni. B. Kalimat pasif zero. Kalimat pasif zero adalah kalimat yang objek pelakunya atau O2 melekat berdekatan dengan O2 tanpa disisipi dengan kata lain. Predikat pada kalimat ini berakhiran kan dan akan terjadi penghilangan awalan di. Kalimat pasif zero ini berhubungan dengan kalimat baku. Contoh, akan saya sampaikan pesanmu. Nah, teman-teman, baik, dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur kalimat yaitu 1. Subjek, 2. Predikat, 3. Objek, 4. Pelengkap, dan 5. Keterangan. Selanjutnya, simpulan dari jenis-jenis kalimat.
A. Berdasarkan pengucapan kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat langsung, 2. Kalimat tak langsung. B. Berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat tunggal dan 2. Kalimat majemuk. C. Berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kalimat perintah, 2. Kalimat berita, 3. Kalimat tanya, dan 4. Kalimat seruan. D. Berdasarkan unsur kalimat, kalimat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu 1. Kalimat sempurna, 2. Kalimat tak sempurna. E. Berdasarkan subjek predikat, dibedakan menjadi 2, 1. Kalimat inversi dan 2. Kalimat versi. F. Berdasarkan bentuk gaya penyajiannya atau retorikanya, terbagi menjadi 3, yaitu kalimat yang melepas, 2. Kalimat yang klimaks, 3. Kalimat yang berimbang. Dan G. Berdasarkan subjeknya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif.